maka orang tersebut akan saya jadikan menantu. Kalau memang itu seorang perempuan, maka akan kami jadikan atau kami angkat sebagai seorang anak. Dengan adanya sayembara tersebut, lama-kelamaan berita tersebut terdengar oleh seorang musafir. Bilaunya memang cerita dari orang dulu, memang itu lelono. Setunggal apa kali? Setunggal. Oh, setunggal. Sinten namanya? Namanya Bujia gitu. Oh, Bujia ya, Bujia itu. Berarti sing musafir niku wau Bujia. Bujia. Oh, lanjut. Setelah dalam perantauan tersebut terakhir beliaunya mendengar itu di daerah Pasuruan, mendengar sayembara tersebut. Berarti mendengarnya itu dari Pasuruan. Iya. Ceritanya dulu. Terus datang ke sini. Karena ada sayembara, kebetulan termasuk Mbah Sia itu datang ke sini. Iya. Ketiga itu Trenggulun. Tadi ada 3 pohon. Ada 3 pohon. 3 pohon itu adalah suatu pertanda bahwa 3 pohon itu adalah merupakan tali kematian di antara tali kaki, tali perut, dengan tali kepala. Dari situlah pengalaman yang saya ketahui. Untuk yang lainnya saya tidak pernah membuka dan tidak pernah membahas, karena yang saya kenal cuma satu, leluhur saya yaitu Mbah Buyut Karni. Terus untuk Mbah Sia juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mbak Bogel channel MPC TV. Ini di sore hari ini sekitar pukul 3:30 kita berada di kawasan Dawar Blandong, Mojokerto. Jadi ini Mojokerto Utara. Mojokerto paling utara itu di sini, di Kecamatan Dawar Blandong, Mojokerto. Di sini kita coba menguasai sebuah makam atau sebuah punden. Di sini ada pohon besar, yaitu ada 3 macam pohon. Ada 3 macam pohon yang bergerombol saling berkaitan jadi satu. Satu yang pertama adalah pohon kepo, dulunya juga sempat roboh karena termakan usia, dan sekarang dihapit dengan sebuah pohon yaitu Trenggulun, dan satunya lagi adalah pohon eprek. Tadi satu rumpun ini ada 3 buah jenis pohon. Satunya pohon kepo, pohon eprek, dan pohon Trenggulun. Ini diameter kurang lebih 6 meter ya dari bawah sini, dan tingginya juga sangat tinggi, kurang lebih hampir 30 meter sampai sana. Dan namanya tempat punden tidak lepas dari batu bata yang sangat kuno, dan batu-batu andesit juga ada, dan batu bata yang jelas-jelas betul lama ini masih tersisa di sini, meskipun tidak utuh, tapi kelihatan batu lama peninggalan zaman masa lampau. Dan ini juga ada batu andesit di sini, batu andesit, batu arca ada di sini. Assalamualaikum, rahayu, rahayu sang dumadi. Dan ini pohon kemuning.
Jadi batu-batu jenis batu arca, batu andesit berserakan, batu bata kuno, dan ukurannya juga bervariasi karena sebetulnya ini yang normal itu 20 sampai 40 cm. Cuma dikumpulkan agar tidak berserakan di sini. Dan di sini juga masih disakralkan penduduk sekitar bahwasannya setiap tahun sekali ada sedekah deso, ada sedekah bumi, itu diritualkan di sini. Dan ini ada sebuah lingga. Ini ada sebuah lingga. Juga ada pembakaran dupa atau sejenis sesaji yang sering diadakan di sini, baik di hari-hari tertentu, hari malam Jumat, atau setiap tahun sekali ada sedekah bumi pasti ada di sini. Dan di sini juga ada sebuah lumpang yang dari batu kuno. Ya, ini batu-batu andesit. Dulunya mungkin tempat untuk menumbuh padi atau menumbuh rempah-rempah di sini. Dan ini biasa kalau pohon yang sudah tua dan besar di salah satu tempat pasti diberi kain kafan, menunjukkan bahwa pohon ini betul-betul disakralkan oleh penduduk sekitar. Ini kurang lebih kalau kita kelilingi sekitar 10 meter akar. Tapi kalau kita di kain ini kurang lebih sekitar 6 meter. Dan sudah Mbak Pokel channel MBC TV ceritakan bahwa satu pohon ini ada 3 jenis pohon. 1 pohon kepo, 2 pohon eprek, dan yang ketiga adalah pohon trenggulun. Saling berkaitan menjadi satu dan menjulang tinggi. Dan ini ada di sebuah balai dusun, dan di sebelahnya juga ada musola, adalah musola wakaf. Itu musola Al Kausar. Dan ini letaknya tidak jauh dari makam sesepuh di sini. Kata penduduk sekitar, di sini ada dulunya ada seorang wanita, yaitu orang yang dikenal lebih dulu di sini. Namanya nanti kita tanya pada beliau. Dan ada sebuah makam Mbah Siek di sini. Makam di wilayah Nawar, Blandong, Mojokerto. Dan ini ada seorang penduduk sekitar yang mau membersihkan setiap ada rumput-rumput liar, beliau yang membersihkannya. Nanti kita tanya-tanya beliau. Dan di sini ada juga 2 makam yang sangat besar. Ini kurang lebih mungkin 5 tahunan lah dibangun. Tapi kita tidak tahu makam siapa, nanti kita tahu, kita tanya-tanya kepada penduduk sekitar. Dan ini di sini ada seorang yang biasa membersihkan di lokasi ini. Barangkali tahu mengisyaratkan ya orang yang paling tua di sini atau yang menjaga di sini. Sewu, Pak. Oke, monggo. Nggih, badhe tanglet. Jenengan sing bagian bersih-bersih niku wau nggih. Nggih. Lah niku wau kon kebetulan tanya kok ada panjenengan. Dan saya ini belum tahu ceritanya dari pohon ini dari mana, terus beberapa tahun kira-kira, terus ada cerita bagaimana, Pak? Tolong diceritakan, Pak. Saya memang kelahiran Namine di sinten? sini. Kula Pak Saryono, Pak Saryono. Asli mriki. asli Ndawar. Awas Ndawar. Kebetulan rumah saya itu Ya, istilahnya jejer sama Punden. Punden ini sebelah timur niku nggih. Ya, sebelah timur. Terus yang kedua, menurut kepribadian saya sendiri, yang saya ketahui hanya sebatas masalah tentang Mbah Buyut Karni. Mbah Buyut Karni. Kalau ada orang yang mengungkap dari mana usul-usulnya Mbah Buyut Karni, saya tidak berani buka karena itu rahasia pribadi saya. Betul, betul, betul. Menurut pribadi saya, memang di tempat ini adanya Mbah Buyut Karni itu tidak berbentuk makam. Jadi Mbah Buyut Karni itu pernah menjalani istilahnya pertapa. Pertapa. Pertapa di sini mukso. Mukso.
Mukso Berarti tidak mati secara jasad. tidak mati secara jasad. Mukso termasuk ada di dalam pohon sini. Makanya dengan sekarang ini dibuktikan bahwa Mbah Buyut Karni betul-betul mukso. Saya pribadi ini sudah ada pertanda. Yang pertama, dari pohon ini muncul 3 pohon. Oh, 3 pohon. Awal pertama ini cuma kepuh. Pohon kepuh. Yang kedua menghadap sini, Pak. Padang, Pak. Kepuh. Yang kedua itu eprek. Yang ketiga itu trenggulun. Tadi ada 3 pohon. Ada 3 pohon. 3 pohon itu adalah suatu pertanda bahwa 3 pohon itu adalah merupakan tali kematian di antara tali kaki, tali perut, dengan tali kepala. Dari situlah pengalaman yang saya ketahui. Untuk yang lainnya saya tidak pernah membuka dan tidak pernah membahas, karena yang saya kenal cuma 1 leluhur saya, yaitu Mbah Buyut Karni. Terus untuk Mbah Syekh juga ada di sana, cuma saya tidak berani membuka. Oh, berarti duluan Mbah Buyut Karni. Duluan Mbah Buyut Karni. Kemudian Mbah Syekh itu masuk mungkin santrinya mungkin. Masalah itu nanti penawilan orang lain saya tidak berani buka tentang hal itu, Mas. Yang penting saya itu membuktikan istilahnya bahwa leluhur saya yang ada di sini itu adalah Mbah Buyut Karni. Seorang perempuan. Seorang perempuan. Mungkin kalau tanggapan dari yang lain-lain saya silakan, karena ini urusan keyakinan dan kepercayaan. Betul. Silahkan. Karena keyakinan itu tidak bisa dirubah. Karena sebuah keyakinan itu yang di sini sama juga orang sini sendiri. Iya. Terus untuk musola itu wakaf, Mbak? Mbak? Itu wakafnya bapak saya. Oh, wakafnya bapak. Sinten asmane? Bapak jenengan. Bapak Sartam. Bapak Sartam. Ya, alhamdulillah Bapak Sartam sudah mewakafkan sebuah musola Al-Kausar. Al-Kausar. Ya. Mudah-mudahan semua yang diwakafkan dimanfaatkan menjadi amal yang bermanfaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sinten wau jenengan asmane? Kulo Saryono. Bapak Saryono. Nggih, matur suwun Bapak Saryono atas sekelumit cerita. Jadi punden yang ada di sini adalah Mbah Buyut Karni. Untuk kisahnya Mbah Syekh nanti kita tanya-tanya yang lain maksudnya. Siap. Terima kasih, matur suwun. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali. Di sini ada sebuah makam yang kurang lebih kisaran beberapa tahun ini dibangun, kurang lebih 5 tahun. Cuma kita tidak tahu makamnya siapa. Tapi untuk ukuran dari makam ini yang dibangun ini kurang lebih 6 meter, 6 atau 7 meter. Kita masuk di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini ada 2 makam, cuma tidak ada namanya. Jadi ada 2 makam yang panjang kurang lebih 6 meter makamnya, dan berada di tengah-tengah sebuah cungkup yang sangat besar. Jadi kurang lebih makam ini sekitar 6 meter. Ada 2 makam, dan untuk batu nisannya juga terbungkus dari kain kafan. Assalamualaikum, rahayu selamat jumati. Dan di sini juga ada beberapa tikar, dan ini sudah tidak lama difungsikan mungkin karena masih kotor dan banyak kotor-kotoran kelelawar. Jadi ini tidak ada juru kunci. Nanti kita tanya untuk penduduk sekitar dan penduduk lokal di sini atau perangkatnya yang bisa menceritakan makam siapa dan silsilahnya dari mana. Nanti kita tanya-tanya kepada beliau. Oke, kita tinggalkan sejenak.
Kita menyusuri di samping bangunan ini ya. Ini di dekat pohon-pohon jati juga ada pohon bambu ya. Dan disinilah di samping barat sebuah makam yang ada di tengah-tengah wilayah Ndawar Blandong. Tadi ini di lokasi Punden Ndawar Blandong Mojokerto. Kita lanjutkan kembali. Kita berada di seputaran makam Mbah Siak. Di sini juga ada sebuah pohon. Ini pohon-pohon eprek ya. Karena di tempat-tempat sakral atau punden yang dominan itu pohon-pohon yang umurnya tua. Dan di sini juga ada sebuah makam, namun ini di luar area makam dari Mbah Siak. Dan kita berada di pinggir jalan kampung ya, ini sebuah gang. Ini di sebuah gang dan ada bersebelahan dengan mushola. Mushola sangat bagus sekali. Di sini mushola Al-Karomah Purworejo, dari desa Purworejo. Dan inilah makam yang dikeramatkan, disakralkan di wilayah Purworejo Ndawar Blandong, makam Mbah Siak. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum, rahayu, rahayu sagung tumati. Nah, inilah makam beliau, yaitu sesepuh yang ada di Ndawar Blandong Mojokerto, yaitu di Purworejo. Inilah makam Mbah Siak. Siapa Mbah Siak? Nanti kita tanya-tanya kepada juru kunci yang ada di desa Purworejo ini. Tadi kita sudah sempat tanya yang Bapak Saryono yang ada di Punden, yang ada di sebelahan Mushola Al-Kausar. Dan disinilah makam Mbah Siak berada yang ada di Ndawar Blandong Mojokerto. Sekian dulu dari Mbah Boker channel MBC TV. Tetap menyusuri peradaban sejarah leluhur kita yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan saat ini kita berada di makam Mbah Siak yang ada di Ndawar Blandong Mojokerto. Sekian, bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditemani sahabat kita Bapak Jono yang ada di Ndawar Blandong Mojokerto. Sinten? Pono. Saya kinang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di dusun pundi Pak? Dusun Sidokerto. Dusun Sidokerto, kelurahane Purworejo, Kecamatan Ndawar Blandong Mojokerto. Di sini kita berada di Bapak Pamong Desa, yaitu Bapak kami tua. Asmane sinten? Bapak Masyuri. Bapak Masyuri, beliaulah yang lebih tahu sejarahnya di
lokasi punden Mbah Siek, dan ada 2 makam, juga ada pohon yang besar tadi, beliaunya nanti yang menceritakan. Monggo Bapak Masyuri. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja mengenai sejarah Desa Purworejo. Dulunya wilayah sini dihuni oleh sepasang suami istri. Namanya Ki Wongso dan istrinya. Oh. Ini kurang tahu istrinya ya. Oh gitu. Ki Dalam Wongso perkataan dan istrinya. tersebut, ya, menurut cerita orang-orang dahulu, seorang anak bernama Ki Karni. Oh gitu. Ceritanya gitu. Setelah kehidupannya berjalan bertahun-tahun, hidupnya tenang, tentram, tapi suatu saat wilayah sini terusik karena adanya kedatangan segerombolan penyamun atau perampok. Atau perampok. Berarti dulunya itu rawan ya, kata perampok, kata penyamun. Akhirnya beliaunya mboten tenang. Iya, karena dulunya wilayah kan masih jarang penduduknya. Iya, karena masih hutan lah. Iya, hutan belantara. Karena terus tersebut, maka yang semula kehidupannya tenang, akhirnya ketenangan itu akan hilang dengan sendirinya. Terusik lah. Akhirnya Ki Wongso terus berpikir, ya apa sih caranya desa iki aman. Akhirnya beliaunya membuat sayembara. Kalau memang toh itu yang bisa mengamankan seorang laki-laki, maka orang tersebut akan saya jadikan menantu. Kalau memang itu seorang perempuan, maka akan kami jadikan atau kami angkat sebagai seorang anak. Dengan adanya sayembara tersebut, lama-kelamaan berita tersebut terdengar oleh seorang musafir. Bilaunya memang cerita dari orang-orang dulu memang itu lelono. Setunggal apa kali? Setunggal. Oh, setunggal. Sinten namanya? Namanya Buyut Siek gitu. Oh, Buyut Siek niku. Buyut Siek itu. Berarti sing musafir niku wau Buyut Siek. Buyut Siek. Oh, lanjut. Setelah dalam perantauan tersebut terakhir beliaunya mendengar itu di daerah Pasuruan, mendengar sayembara tersebut. Berarti mendengarnya itu dari Pasuruan. Iya. Ceritanya dulu. Terus datang ke sini. Karena ada sayembara, kebetulan termasuk Mbah Siek itu datang ke sini. Iya, mengikuti sayembara. Akhirnya setelah datang ke sini, otomatis beliaunya menemui Ki Wongso. Oh, Ki Wongso, pendampingnya Ki Ranti tadi. Yogone namanya Ki Karni. Setelah dari percakapan, tanya jawab, beliaunya berdua ada sepakat. Dan desa sini setelah kedatangan Buyut Siek tersebut, akhirnya semuanya penyamun, perampok, semuanya takluk. Akhirnya desa sini menjadi aman kembali. Sesuai berkat dengan Mbah Siek wau. Berkat Mbah Siek tersebut. Sesuai dengan janji Ki Wongso, maka Buyut Siek atau Mbah Siek, kalau orang di sini mengatakan, akhirnya beliau diangkat menjadi seorang menantu yang berarti Ki Wongso itu nggak ada putri. Iya nih. Nggih, Ki Karni. Ki Karni niku wau. Akhirnya Buyut Siek jadikan menantu didapatkan dengan Ki Karni tersebut. Terus makam sing kalih niku wau, makam sinten kan mboten namine. Nggih. Di kula mboten wonten cerita. Nah, karena tahun pinten niku dibangun niku? 2015. 2015 nggih. Iya. Ketek kan tasih
Enggak lah, mboten terlalu lama sing bangun kau. Kula nggih pun survei-survei mriko, pun kula video. Kula tidak berani cerita karena tidak ada nama. Saya juga orang jauh jadi khawatir salah. Menurut tanggal jenengan. Terus makam kali ini namanya siapa nih? Sebenarnya makam tersebut sebelum adanya makam Basyik itu Ya. sebenarnya sudah ada katanya dulu. Oh, katanya Ya, juga. karena Terus bekas yang membangun itu orang mana? Penduduk sini apa tiang Jawi? tiang Jawi, Tapi tapi atas usulan kan berkeluarga, saudara-saudara. Mboten. Nggih sayange mboten nenten namin ini. Kalau nuwun sewu Pak niki sekedar membahas kemarin niku di Mojokerto juga ada makam yang asal usulnya tidak ada, dikasih ada, dibongkar. Ya. Masalah kontroversi kita tidak tahu, yang jelas kenyataannya kemarin ada pembongkaran. Ya. Karena saya tidak ke sana, cuma mendengar di media sosial. Namanya Ki Buyut Caguh itu yang asli yang diakui diresmikan sampai sekarang. Untuk yang lain diratakan. Hari kemarin. Kita tidak bicara yang di situ, kita cuma ingin tahu yang silsilah di sini adalah yang pertama dekat mushola itu namanya Basyik. Namanya Sayyid Abdul Majid. Sayyid Abdul Majid. Kalau terkenal Jawanya Basyik gitu. Gitu aja. Pengucapannya. Terus yang dua itu tidak tahu namanya. Itu namanya yang sebelah timur itu Sayyid Syarifullah. Sayyid Syarifullah sing timur, sing kilen Syekh Saifuddin. Nggih. Nggih soalé mboten ten nama nih. Nggih mboten namine Kok mboten disukani ngoten lho. Nggih. Nggih, matur suwun Pak Masyuri atas keterangannya, mudah-mudahan sedikit banyak bila ada salah kami untuk menceritakan, kami mohon maaf. Saya pribadi juga Pak Masyuri juga minta maaf karena kita manusia tetap tidak luput dari kesalahan. Untuk yang berbeda cerita mohon maaf, bisa komen di kolom komentar agar bisa melengkapi untuk channel kami. Kami bersama Bapak Masyuri betul-betul minta maaf kepada pemirsa semuanya dari Mbak Bogel channel MBC TV. Saya ucapkan terima kasih. Matur suwun Bapak Masyuri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.